Saya mau makan. Makan ya? Ya. Macam apa yang dimakan? Menurut Quran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. 3. Kulu mimma fil ardi. Makanlah apa yang ada di bumi ini. Kamu nggak usah mimpi mau makan yang dari Jupiter. Nggak usah. Allah udah katakan kamu manusia, ya ayuhan nas, manusia. Kulu mimma fil ardi. Kalau kau mau makan, makan yang ada di bumi ini saja. Apakah ada bumi lain? Ada. Ada bumi lain yang seperti bumi kita? Ada. Berapa? 7. 1 kita punya, 6 lagi di langit. Udah dicari-cari, udah dapat 1. 5 lagi belum. Kalau gitu pindah kita ke sana. Nggak bisa. Kata Allah, kau hanya makan yang di sini. Loh, tapi kan sudah dapat. Iya, tapi ke sana perlu 500 juta tahun cahaya. Hidup sampai umurmu 500 juta. Gepeng langsung. Nggak bisa. Walaupun ini di surah makan, tapi Allah menyatakan kamu hanya boleh makan yang ada di dunia ini. Nggak usah mimpi mau makan yang di bumi yang lain. Walaupun bumi yang lain ada. Di Quran ada 6 lagi. Di mana ditulis? Di surah cerai. Surah At-Tolak, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Inilah pentingnya membaca Quran. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 langit. Ada berapa langit? Kuat-kuat, ada berapa langit? Wa minal ardi mithlahun. Dan menciptakan bumi. Bumi juga seperti langit. Ada berapa? 7. Itu ada ditulis. Tapi nggak usah mimpi mau pindah, nggak bisa. Kamu cuma bisa di sini. Ada yang coba pindah sana, namanya Rinto Harahap, kawan saya itu. Anak SMA 1, saya SMA 4. Abangnya Erwin, pemain gitarnya itu SMA 4. Kalau Rinto SMA 1. Dia cipta lagu mau pindah. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Saya dulu nggak suka lagu-lagu Rinto, cengeng kurasa, kurang garang. Tahun 60-an tuh memang lagunya cengeng-cengeng. Rahmat Kartolo tuh kalau main film, main kungfu. Giliran nyanyi, patah hatiku jadinya. Rusak betul. Charles Hutagalung, badan kekar, rambut gondrong macam singa, muka pun macam singa. Giliran nyanyi, mana lagi? Tapi syair lagu Rinto ini sekarang suka saya syairnya. Cocok dengan keadaan sekarang. Coba dengar baik-baik. Saya bacakan 2 syair. Seandainya aku punya sayap, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Yang mau mengubah Pancasila? Pancasila mau digobah menjadi Ekasila. Ekasilanya itu gotong royong. Yang mau mengubahnya itu bukannya diusut, bukannya dipecat, malah keluar tagar, pecat Tengku Zulkarnain dari MUI. Memanglah kalau masih ada Rinto, kuadukan sama Rinto. Cocok lagumu bang, memang sontoloyo kali orang itu. Orang Islam terpengaruh pula, itulah orang Islam itu tak cerdas main politik. Di masjid bahas politik, jangan bahas politik. Akhirnya kita bodoh soal siasah. Harus cerdas kita berpolitik. Itu pengalihan isu.
Yang perlu dipecat orang yang mengusulkan Pancasila menjadi gotong royong. Itu hanya hidup di masyarakat agraria, nanam padi. Orang yang punya padi, yang punya sawah 10 orang, kongsi bikin, kerjakan sawahku dulu. Besok kita keroyokan, gotong royong ngerjakan sawah kau. Besok ke sawah dia, sawah. Nggak dibayar. Supaya semua sawah beres. Kalau dikerjain sendiri kan susah. Maka gotong royong. Gotong royong itu cuma untuk masyarakat pertanian. Itu pun zaman kuno. Kalau zaman sekarang nggak perlu pakai traktor. Nanam pakai traktor. Nyangkol pakai traktor. Manen pakai traktor. Gini. Keluar jadi padi. Pak, saya bikin rusak aja kau katanya. Di masyarakat industri nggak perlu gotong royong. Gotong royong hanya di masyarakat agraria. Betul? Mau kau ganti ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang kebudayaan. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ini ujung-ujungnya nanti pakai cadar nggak boleh. Bukan budaya Nusantara. Celana cingkrang nggak boleh. Bukan budaya Nusantara. Nanti imamnya pakai sarung aja ya nggak pakai baju. Pakai baju wayang. Allahu Akbar. Nah. Berkebudayaan. Lagunya lagu Jawa. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita tolak nggak? Tolak nggak? Jangan berubah, tetap fokus. Dipresetkan sedikit, pecat dan kucurkan lain. Saya ini dipecat dari MUI, untungnya apa untuk negara? Digaji nggak? Di MUI nggak digaji. Apa untung ruginya negara kalau saya dipecat? Nggak ada untungnya, nggak ada ruginya. Bukan pejabat publik aku, betul? Emang otak kalau udah kebanyakan di sepsi tank begitulah. Oleh karena itu kita kalau mau hidup selamat ikut Allah aja, ikut Rasul. Mau makan apa yang di dunia yang halal lagi baik. Ini makan Pak, apa ini? Kari Pak. Bapak kan sudah 3 hari hilang di hutan. Lapar dong. Oh hampir mati aku. Ini makan nasi Pak, ini kari. Sedapnya. Kari apa ini? Kari anjing. Nggak bisa Pak. Kenapa? Saya orang Islam. Kau udah lapar udah 3 hari nggak makan. Ya tapi ada nasi putih, pakai nasi aja sama kecap sudah halal, atau nasi sama garam, nggak mati kok. Ini kari anjing, sekali-sekali makan sayur kul pakai kari anjing. Nggak mau saya cuma mau yang halal lagi Apa yang di dunia yang halal? 2. Yang ketiga baik, thayyiban. Walaupun otak kambing halal, tapi kalau kita kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, ngapain makan kotak kambing? Pinggir, kata orang kaya sama supirnya, pinggir. Wah, ini restoran kambing Pak. Diam aja kau. Duduk. Otak kambing 5 piring, Mak 5 piring. Kata supirnya, Pak, nanti kalau tahu ibu-ibu marah Pak. Diam kau. Ku pecat kau nanti. Jangan kau bersekongkol sama istriku. Oh Mak. Mulutku, duitku. Aku mau makan otak kambing, kau mau apa? Kau hanya supir. Diam kau. Dimakannya diamlah supir, mana berani. Besok pagi supir datang mencong mulut majikannya. Ya kenapa Pak? Entahlah. Ya, entah. Kau embat 5 porsi otak kambing. Udah dibilang Allah yang halal lagi baik. Cukup itu? Belum. Ini baru urusan makan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kamu, minumlah kamu, jangan rakus. Allah nggak suka orang yang rakus. Berarti makan sedikit, minum sedikit. Guru saya, salah satu guru saya, Tuan Syekh Besilam almarhum, ya, Syekh Hashim Sarwani. Saya datang, beliau menjamu saya makan. Kalau saya datang, dijamu makan. Itulah adab seorang guru. Adab seorang guru, kalau muridnya datang dijamu. Kalau sekarang terbalik,
Murid menjamu guru. Kalau dulu guru menjamu murid. Saya makan, ya Allah, ada kari kambing, ada macam-macam tuh, ada kopi. Saya tidak minum kopi, Syekh, perut saya sakit. Oh, saya masih boleh, asal sedikit saja. Asal sedikit. Sedikit. Tetap aja saya nggak berani. Karena bagi saya kopi sudah tidak thayyib. Kemarin saya jumpa UAS, adik angkat saya, Ustaz Abdul Somad. Beliau kan sekolahnya di sini di rumah Laila Hashim. Kawan saya nyanyi dulu Laila Hashim itu. Bapaknya bapak angkat saya juga. Jadi beliau disekolahkan Pak Hashim NT, kepala LLAJR Sumatera Utara waktu itu. Dari taman SD saya sudah kenal dengan Ustaz Abdul Somad. Dijamu makan di kantornya di Pekanbaru. Disediakannya lah durian. Wah, durian diam. Saya makanlah Tuan Guru. Enggak, saya enggak makan durian. Sedikit aja, katanya. Sedikit. Ala kadar aja. Paling tidak ya sedikit menyenang-nyenangkan aja. Nggak mau saya sampai pulang, nggak mau saya. Walaupun yang nyuruh itu ustadz besar, saudara saya, nggak mau. Kalau tidak, tidak. Apa durian nggak baik? Nggak baik. Kenapa? Bau. Prinsip saya, sesuatu yang baik pasti harum. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang baik, baunya tidak baik. Tidak mungkin. Maka saya pun nggak merokok. Bapak saya tanya, kenapa kau nggak merokok? Kan sudah pandai cari duit. Rokok pasti nggak baik. Dari mana kau tahu? Katanya. Dia merokok. Bau. Kalau bau kenapa? Mustahil Allah menciptakan sesuatu yang thayyib, yang baik, tapi bau. Tidak mungkin. Mangga, baik, harum. Nangka, baik, harum. Cempedak, harum. Sawo, harum. Apel, harum. Asal yang baik, pasti harum. Kalau udah pepaya, bau. Udah pasti nggak baik. Apel sudah bau, jangan makan. Asal udah bau nggak bagus lah. Istri masih harum bagus. Kalau udah bau, pinggir dulu. Obat dulu, bawa ke dokter, periksa dulu. Mesti ada yang salah itu di badannya itu. Asal udah bau, jangan. Paham? Durian saya nggak mau karena bau. Dan beliau pun, adik saya, Ustaz Abdul Somad tidak memaksa saya makan itu. Sebab thayyib, halal lagi baik. Nggak baik, bau nggak baik. Jengkol, sama, jengkol juga bau. Saya dulu di belakang rumah saya, waktu saya kecil-kecil di Tanjung Sari, ada pohon jengkol besar. Pohonnya doyong. Jadi saya selalu duduk di situ, di doyongannya itu. Panjat, doyong, duduk, menghadap matahari, kena panas. Enak saya situ. Ibu saya manggil, main. Saya di belakang, Umi. Ya. Pohon jengkol itu kalau berbuah, ya Allah. Berkarung-karung buahnya itu. Di belakang rumah itu ada pisang, ada macam-macam. Kalau datang monyet, sekali-sekali datang. Pisang diambilnya, mangga diambilnya, jambu diambilnya. Tapi saya perhatikan tak pernah jengkol diambil monyet. Aneh juga nih monyet. Berkarung-karung buah jengkol, tak mau monyet makan. Coba Anda pikirkan itu. Pernahkah Anda lihat monyet makan jengkol? Nggak pernah kan? Nah, maka kalau kalian makan jengkol, monyet heran. Ikut aja Quran, ikut aja Nabi. Itu baru Quran makan minum. Makan sama. Makanlah dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Cucilah tangan sebelum makan. Baca bismillah. Duduklah makan, jangan berdiri. Hari ini orang makan berdiri bangganya bukan main. Orang kaya, pesta anaknya kawin. Di hotel bintang 4. Down paymentnya aja, uang mukanya 100 juta. Diundang 1000 orang. Datang situ orang kaya pakai mobil rata-rata. Berdiri makannya. Minumnya berdiri. Saya sering juga datang tuh. Pak silakan makan. Saya bilang saya nggak lapar. Loh, banyak makanan Pak. Ya saya datang sini karena kau undang. Wajib hukumnya mendatangi undangan. Kalau nggak berdosa saya datang. Tapi saya nggak lapar. Bagaimana saya suruh makan berdiri? Macam kambing gua rasa. Awak berjenggot pula ya kan. Makan berdiri. Oh, salah. Iya, makan macam lembu makan kurasa berdiri. Monyet aja nggak pernah makan berdiri. Carilah, nggak ada. Itu di ke Brastagi kan ada monyet sebelah kanan sebelum Brastagi itu kan.
kasih makanan, langsung duduk dia. Monyet aja makan duduk, awak berdiri lebih parah dari monyet. Ampunlah. Supaya manusia tertipu, dibilang orang tuh, ini gaya Prancis pak, makan berdiri gaya Prancis, pembohong besar. Itu gaya kambing. Cuman kan gak enak bilang, Pak silakan makan berdiri Pak, ini gaya lembu, kan gak enak. Gaya Prancis, bohong. Saya udah ke Prancis dan saya dosen pariwisata, sempat saya dosen pariwisata. Salah satu suku bangsa yang paling menghormati makanan selain orang Arab, orang Islam, orang Prancis. Prancis itu kalau mau makan malam pakai jas, pakai dasi, mandi bersih-bersih. Walaupun seminggu sekali dia mandi, kalau dia mau makan malam dia mandi, pakai jas, pakai dasi, pakai minyak wangi, taruhnya sapu tangan muncul sedikit begitu, pakai bunga mawar merah, ya enggak? Perempuannya juga begitu harum. Udah itu apa? Mereka duduk menunggu makanan, makanan dimasak di sebelahnya. Itu cara Prancis itu. Dimasak, sheng, naik apinya, puff, tercium. Wah, itu gaya Prancis. Mana ada orang Prancis makan? Tapi kita ditipu. Dan kita nggak sadar gitu. Kita campakkan Quran, kita campakkan hadis. Ini kan masalah kecil pak, cuman masalah makan minum, bukannya haram. Kalau yang kecil aja kita tak mau buat Al-Quran dan Sunnah, jangan harap yang besar kita mau buat Al-Quran dan Sunnah. Paham? Oh yang ringan aja, cuman makan duduk, minum duduk aja nggak mau kok. Apalagi yang berat, mengeluarkan uang bela agama, mati dibunuh untuk membela agama, tak mungkin. Berkorban kecil aja untuk sesuatu yang kecil nggak mau orang Islam hari ini. Oleh karena itu supaya aman di hari kiamat, makan cara Nabi, cara Allah, minum cara Nabi, cara Allah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, pakai baju cara Nabi, tidur cara Nabi, sholat cara Nabi, puasa cara Nabi. Tapi itulah hebatnya Nabi. Kalau urusan sholat, ada 200 perbedaan yang boleh ditoleransi. Kata Maulana Zakaria dalam Fadhail A'mal, 200 perbedaan sholat yang boleh ditoleransi karena ada dalil hadis-hadisnya. Takbir, Allahu Akbar, jempol kena kuping, Allahu Akbar. Ada yang setentang bahu, Allahu Akbar, udah 2. Allahu Akbar, letakkan antara dada dengan pusar, 3. Ada yang di bawah pusar, hadisnya Sahih Baihaqi, Imam Hanafi, Allahu Akbar, letakkan di bawah pusar. Ada yang lurus ke bawah, Imam Maliki, hadisnya Sahih, Allahu Akbar. Itu aja udah berapa? Belum lagi doa istiftah, Allah Akbar kabira, wajjahtu wajhiyya, Allahumma ba'id, subuhun kudus. Doa istiftah lebih 10, berbeda, semuanya sah di bawah salat. Belum lagi baca Fatihah, ada 7 qiraat. Qiraat hafaz yang kita pakai, Maliki yaumiddin, ma-nya panjang. 2 qiraat Maliki yaumiddin, ma-nya panjang. 5 qiraat lagi Maliki yaumiddin, ma-nya nggak panjang. Berapa perbedaan? Tahiyat akhir, tangannya isyarat sekali aja, itu 20 hadis. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus nggak bergerak lagi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang bergerak dari awal yuharrik, hadisnya 1, Sahih Abu Dawud. Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jangan kalian tangkap pula, hop. Ditoleransi. Karena ada hadisnya. Asal jangan tahiyat akhir begini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu nggak ada dalilnya. Ada 200 beda. Haji 3 beda. Berapa? 3 beda. Ada cara tamattu, ada cara qiran, ada cara ifrad. Ada perbedaan itu. Toleransi kalau untuk urusan-urusan besar ada toleransi. Nah hari ini kita tinggalkan sunnah Nabi, akhirnya kita rusak. Dan orang berani merusak agama hari ini. Ketuhanan yang berkebudayaan.
Itu bukan baru sekarang. Sekarang baru mulai mau dibikin undang-undangnya. Sebelumnya udah dibikin. Baca Quran di Istana Negara pakai lagu Jawa. Udah dibikin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Udah di Istana Negara 3 tahun yang lalu. Ini baru mau dibuat undang-undangnya supaya resmi, nggak bisa diprotes. Yang protes ditangkap kalau udah jadi undang-undang. Paham, Glenn? Kalau dibuat udah dibuat. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Udah. Jangan dibilang belum. Cuman ini mau dibuat undang-undangnya, RUU hip hip hura. Hip hip hura hura. Kita tolak nggak? Baik. Akhirnya saya pesan, hiduplah mulia cara Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tinggi, ada lebih tinggi dari Islam. Nabi datang ke dunia tidak bawa budaya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda, membawa petunjuk hidup, membawa hidayah, bukan membawa budaya. Ada puisi karangan Rasul? Nggak ada. Ada cerpen karangan Rasul? Nggak ada. Ada tarian karangan Rasul? Salatullah salamullah. Ada? Nggak ada. Rasul nggak mengajari budaya. Rasul mengajari hidayah, petunjuk hidup. Bagaimana cara makan, bagaimana cara tidur, bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, bagaimana cara bersedekah, bagaimana cara baca Quran, bagaimana cara zikir, bagaimana cara bayar zakat, bagaimana cara bercerai suami istri, bagaimana cara rujuk, bagaimana cara nikah, bagaimana cara mati, bagaimana cara setelah mati. Bahkan cara setelah mati ikut Nabi. Mayat itu wajib dimandikan. Itu kan ikut Nabi. Jangan kalian pakai akal. Orang Islam mati, ada kawan saya dulu orang Keling, kawan, lucu-lucuan dia. Orang Islam mati, itu mayat bungkus macam lepat. Bungkus macam lepat. Habis itu tanam. Tanam, malaikat datang tanya, marobuka, kalau boleh jawab, malaikat pukul. Loh, kalau kamu, kita orang India lain, kita orang kalau mati bakar, abunya tabur laut. Malaikat tanya, marobuka, ombak bawa tengah. Malaikat datang ke tengah tanya, marobuka, ombak bawa pinggir. Jangan kau pakai akal. Saya bilang, itu kawan saya. Dia ketawa-ketawa, udahlah jangan marahlah Jul, ini kan lucu-lucu katanya. Kita nggak boleh berlucu-lucuan dengan akidah. Bisa jatuh murtad kita berlucu-lucuan dengan akidah. Saya ingatkan sama dia, jangan. Nanti kau dipukul orang. Kalau saya kawanmu, paham aku, kau nggak ngerti agama. Dan kau bukan orang Islam. Saya peringatkan, jangan kau ulangi lagi lucu-lucuanmu itu. Nanti dipukul orang, aku pun ikut mukuli kau. Karena udah aku kasih tahu. Mandikan dengan air mutlak yang suci lagi mensucikan. Itu ajaran Rasul. Udah mati loh bawa agama. Nggak bisa semaunya kita. Saudara-saudara, berhubung saya adalah orang kaya, direktur utama PT Pertamina yang baru, maka bapak saya mati pagi ini, siang ini akan saya mandikan pakai Pertamax Turbo. Gila waang. Kita harus ikut agama, paham? Nabi yang bawa bil huda, membawa petunjuk. Wadinil haq, dan Nabi membawa agama yang paling betul, yaitu agama Untuk apa? Petunjuk hidup untuk dijalani selama hidup kita sampai mati. Untuk apa agama yang paling betul? Untuk kita pedomani, kita amalkan, kita ajarkan, kita dakwahkan. Karena ayat itu untuk apa? Agama yang paling betul. Dijawab ayat itu, liyuzhirahu ala dini kulli, agar diperlihatkan kepada agama yang lain bahwa yang paling unggul adalah agama walau karihal musyrikun, walau penyembah banyak Tuhan benci kepadamu. Jadi harus ditanya gitu, jawab. Agama apa yang paling betul Pak Tengku Zulkarnain? Menurut saya agama yang paling betul adalah agama Islam. Jangan takut. Anda telah menghina agama kami. Kapan? Anda bilang yang paling baik agama Islam? Betul,
menurut saya begitu. Bagaimana dengan agama saya, agama Kristen? Agama kau tanya sama pendetamu. Jangan kau tanya sama aku, lakum dinukum. Kalau orang Kristen tanya sama pendeta Kristen, pasti jawabannya sama. Bapak pendeta, apa? Agama apa yang paling betul di dunia? Agama kita lah yang dibawa Tuhan Yesus Kristus. Agama Tengku Zulkarnain, bah, nggak betul itu. Saya pun nggak mau marah. Saya ucapkan lakum dinukum. Kita jangan mau diobok-obok. Semua agama sama saja. Kalau sama saja tukar-tukar kita besok. Saya udah diajak tuh kawan saya doktor sekuler. Dia bilang sama saya pluralis, semua agama sama dia bilang. Semua agama sama. Ibaratnya ini laut, ini akhirat, ini dunia. Ada 5 sungai, ada 6 waktu itu 5. Sungai Islam, sungai Kristen, sungai Katolik, sungai Buddha, sungai Hindu. Sekarang tambah sungai Protestan, sungai Konghucu. Dulu 5. Ini semua sungai berbeda-beda. Tapi semuanya mengarah ke laut, ke akhirat. Sampai di akhirat, semuanya menjadi satu belaka, yaitu lautan. Hebat juga menipunya ini kan. Terus saya tanya, maksudmu apa ini? Maksud saya, kita semua agama sama baiknya. Nanti kalau udah sampai akhirat masuk surga semua. Oh, sama baiknya? Iya. Kalau begitu bagus nih, kita mau bulan puasa. Terus kita tukar agama, masuk Kristen. Biar apa? Ya biar gak puasa. Nanti kita minum kan? Loh, Tengku Zulkarnain kok minum? Loh, bulan ini saya Kristen. Nanti pas hari raya Cina kita datang hanya minum ciu le. Berdosa dok? Enggak, kan ada dewa mabuk, ciusian yang ngasih pahala sama orang mabuk. Oh, maksudnya bukan begitu. Maksud kau bukan begitu gimana? Ya tentu tidak sama. Kau yang tadi sama. Udah pulang kau. Gua ambil kopinya lagi, jangan kau minum nih. Rugi pula aku ngasih makan kopi orang begini. Jangan minum kopiku. Ulang kau. Ulang. Jadi kita harus tegas. Agama yang paling baik kalau menurut kita adalah agama agama lain. Lakum dinukum waliyadin, saya nggak urus. Selesai. Inilah yang paling penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya datang dengan anak anda. Kami dari komunitas Riau Mengaji sudah setahun. Sudah dicetak 10.000 Al-Quran. Harganya 1 miliar dan sudah berhasil dibagikan semuanya. Sekarang 10.000 kedua. Qurannya sudah ada seperti ini bentuknya. Mushaf Ummul Qura, ditulis Al-Quran Wakaf. Jadi nggak bisa dijual beli. Satu Quran ini sumbangannya 100.000. Bukan harga Qurannya, sebab di sini ada duit untuk membayar honor guru-guru mengaji di wilayah terpencil. Suku Akit, suku Talang Mama, suku suku Sakai dan lain-lain itu yang belum mengenal Islam, dan kita berlomba-lomba dengan misionaris. Di sini ada wilayah Sidikalang, ada wilayah Karo yang masih perlu kita bina. Saya sendiri dengan ayah angkat saya membangun masjid di Kutalim Baru. Dulu diislamkan oleh orang-orang dari Uisu, 200-an keluarga. Tapi nggak pernah diurus dari tahun 50-an. Barulah 2 tahun yang lalu kami membangun masjid di sana. Ternyata yang bertahan Islam tinggal 20 keluarga. 180 lagi sudah tukar agama. Nah, kita buat masjid, ada guru hafiz Quran, anak-anaknya belajar Iqra. Ketika anak-anaknya mulai menginjak baca Quran, bapak ibunya masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam. Ternyata dulu pernah Islam. Inilah keajaiban Al-Quran. Al-Qurannya sangat cantik sekali, berwarna, dan kertasnya ini anti rayap. Memang kertasnya mahal, kena air juga tidak hancur. Ini memang kertas yang nomor 1. Tidak akan digigit rayap, rayap nggak mau makan ini. Dan ada terjemahannya. Ada kata pengantar dari Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru. Untuk Pekanbaru beliau Profesor Dr. Ilyas Husti yang membina. Untuk Indonesia saya Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Jangan sampai kita nggak menyumbang hari ini. Minimal kata orang Medan pinomat 1. Biarlah makan kita hari ini berkurang.
Agama sedang dihina orang sekarang, saudara-saudara. Dan orang sekarang menghancurkan agama terang-terangan. Di gedung DPR pun berani orang mau menukar ketuhanan yang Maha Esa menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Pancasila mau diganti dengan gotong royong, berani terang-terangan. Kenapa? Karena kita tidak sungguh-sungguh memelihara dan membela agama. Maka saya serahkan kepada ananda kami untuk menggalang dana ini. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Sebab itu Al-Quran, bukan untuk yang lain. Silakan.